Pada hari ini, hari Senin 23 Agustus 2021, atas nama Septrianto Laneng dengan NIM 1710416395 dengan judul Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Adapun tim penguji yang pertama Pak Adi Mursalin SEMM, yang kedua Pak Nayun Untung Utama SEMM, dan yang ketiga Bapak M. Zalpiwan SEMM. Baik, sebelum saudara presentasi, silakan saudara berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara sendiri. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Silakan saudara tes suara terlebih dahulu sebelum memulai. Saneng, tes suaranya terlebih dahulu. Coba suaranya mana? Tes. Ya, langsung saudara tes share screen. Oke, baik. Silakan saudara mempresentasikan isi dari skripsi saudara, maksimal waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Adi Mursalin SMM selaku pembimbing dan Bapak M. Zalpiwan SMM selaku penguji utama saya dan Bapak Nayun Untung Utama selaku penguji kedua saya dan beserta host Ibu Ricola SMM. Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Pendahuluan terdiri dari 5 poin penting. Yang pertama adalah latar belakang. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik instansi maupun perusahaan. Dalam hal ini sumber daya manusia baik sebagai pemimpin atau anggota adalah faktor penting di dalam organisasi dan perusahaan dalam mencapai sasaran. Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku pemimpin dalam mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih atasan atau pemimpin untuk dikerjakan dengan cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi setiap anggota kelompok dalam membentuk gaya kepemimpinannya. Menurut Anoraga 2003 halaman 2, kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang mempengaruhi orang lain melalui komunikasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja pegawai merupakan suatu tingkat pencapaian hasil kerja dalam sebuah instansi, lembaga, dan organisasi dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dari masing-masing pegawai dalam kurun waktu yang ditentukan untuk melihat hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan dan kepuasan pekerjaan dari pegawai. Yang kedua ada rumusan masalah. Fungsi kepemimpinan seperti apakah yang diterapkan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Yang kedua, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Ketiga, ada pembatasan masalah. Untuk menghindari pembahasan yang lebih luas dan agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih mendalam, maka tidak semua penelitian akan dijalankan. Masalah yang akan diteliti berkaitan dengan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan seperti apakah yang diterapkan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Kedua, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemikiran dalam gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Kedua, manfaat praktis terbagi menjadi dua. Bagi peneliti,
Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berguna menambah wawasan tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, bagi instansi, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan kepada instansi, khususnya pemimpin, dalam meningkatkan gaya kepemimpinan serta dapat memberikan masukan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Dewan Pustaka pertama ada landasan teori. Manajemen sumber daya manusia mengemukakan pemanfaatan dari sejumlah individu secara efisien dan efektif dan dapat digunakan dengan maksimal dan mencapai tujuan organisasi atau instansi. Dalam perencanaan dan pengembangan karyawan, hubungan ketenaga kerjaan akan menyangkut pada manajemen sumber daya manusia yang baik, dan manajemen sumber daya manusia juga melibatkan semua keputusan dan praktiknya untuk mempengaruhi secara langsung terhadap sumber daya manusianya. Penelitian terdahulu, di sini ada 3 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian Muhammad Afrila Hatta 2016 yang berjudul Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada PT Bank BNI Syariah Cabang Kediri. Kedua, penelitian Rendika Dio Siswanto di Jambur Hamid 2017 berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan. Yang ketiga ada penelitian Aryan Sahalim yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Gaya Kepemimpinan X yang terdiri dari instruksi, konsultasi, partisipasi, delegasi, dan pengendalian. Hipotesis penelitian, H0 tidak ada pengaruh secara langsung dan signifikan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. H1, fungsi instruksi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada dinas. Halo, La. Halo, La. Keputus Pak, ininya silanem. Keputus kayaknya. Olah telepon kembali Pak, sebentar Pak. Aduh, ya kendalanya dia. Sian nih. Selanjutnya ada metode penelitian. Bentuk penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif menurut Sugiono 2014 halaman 81. Penelitian kuantitatif yang melalui angket atau kuesioner merupakan metode untuk mendapatkan suatu data yang terjadi di masa lampau atau pada saat ini dalam karakteristik dan perilaku, yang bentuk penelitiannya lebih kepada variabel dalam menguji hipotesis penelitian dari sampel yang sudah diambil dari populasi dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan pemberian kuesioner kepada responden untuk diamati dengan tidak mendalam, dan hasil penelitiannya lebih cenderung untuk sebuah penelitian populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Menurut Sugiono 2014,
Halaman 141 populasi biasa disebut dengan wilayah generalisasi yang terbagi dari objek subjek serta mempunyai suatu kuantitas dari karakteristik yang ditetapkan oleh penelitian agar bisa dipelajari. Kemudian akan ditarik kesimpulannya dari populasi ini berjumlah 50 pegawai, terdiri dari 1 kadis, 1 sekretaris, 6 kabit, 18 kasih, 3 kasitbak, dan 21 staf. Sampel mengingat jumlah populasi yang tersedia dalam penelitian ini sebanyak 40 orang, maka penelitian ini mengambil semua populasi untuk dijadikan sampel. Jadi sampel penelitian ini sebanyak 40 responden. Adapun teknik pengukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling Genoa atau yang lebih dikenal dengan sensor. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari nilai dari seseorang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Tentunya ada teknik pengumpulan data. Pertama ada observasi, wawancara, dan angket atau kuesioner. Pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data ada uji validitas, uji reliabilitas, teknik analisis data. Yang pertama, pengukuran data, instrumen skala Likert, interval kelas. Yang kedua, uji asumsi klasik, terbagi menjadi 3. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolonialitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. 3, analisis deskriptif, analisis regresi berganda, uji F, uji T, dan koefisien determinan kedua. Analisis data dan pembahasan. Uji validitas variabel X dan Y, dapat diketahui bahwa dari 16 item pertanyaan yang diajukan untuk jumlah responden dari penelitian ini sebanyak 50, maka hasil pengamatan pada Airtable didapatkan nilai dari sampel 50 dikurang 2 menjadi 48 dengan Airtable sebesar 0,278. Merujuk pada hasil uji validitas dihasilkan bahwa semua instrumen mulai dari variabel kepemimpinan X, yang terdiri dari X1, X2, X3, dan seterusnya, semuanya menghasilkan nilai R hitung lebih besar daripada Airtable. Selain itu, variabel kinerja pegawai yang terdiri dari Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5, Y6, dan Y7, semuanya menghasilkan nilai R hitung lebih besar pada nilai Airtable, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini dikatakan valid. Selanjutnya, uji reliability, kepemimpinan, dan kinerja pegawai. Variabel kepemimpinan berdasarkan perhitungan dapat diperoleh hasil 0,859 lebih besar dari 0,60 dari 9 item pertanyaan, maka dapat disimpulkan bahwa dari setiap indikator pertanyaan variabel atau stabil dari kurun waktu ke waktu. Untuk variabel kinerja pegawai berdasarkan perhitungan dapat diperoleh hasil 0,652 lebih besar dari 0,60 dari 7 item pertanyaan, maka dapat disimpulkan bahwa dari setiap indikator pernyataan variabel atau stabil dari kurun waktu ke waktu. Selanjutnya, fungsi klasik. Pertama ada uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan pengujian one sample Kolmogorov Smirnov test menghasilkan asumsi signifikan sebesar 0,789. Oleh karena itu, 0,789 lebih besar dari 0,05, maka dikatakan normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini terdistribusi normal. Kedua, uji multikolonialitas. Berdasarkan hasil uji multikolonialitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas karena dari variabel kepemimpinan instruksi, konsultasi, partisipasi, delegasi, dan pengendalian masing-masing memiliki nilai VIP lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bebas dari multikolonialitas. Ketiga, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan pada uji heteroskedastisitas, hasilnya tidak terdapat pola yang teratur baik dan menyempit maupun bergelombang, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji regresi berganda. Berdasarkan rumusan masalah, regresi di atas dapat
diartikan sebagai berikut. B0 dengan nilai konstanta 39,758 merupakan variabel independen, yaitu gaya pembinaan terdiri dari gaya instruksi, konsultasi, partisipasi, delegasi, dan pengendalian. Maka kinerja pegawai akan mengalami peningkatan sebesar 39,758 atau 39,75%. B1 koefisien korelasi gaya instruksi X1 sebesar minus 0,440 dengan taraf signifikan 0,380 lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kinerja pegawai Y. B2 koefisien korelasi gaya konsultasi X2 sebesar 0,827 dengan taraf signifikan 0,108 lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kinerja pegawai. B3 koefisien korelasi dengan partisipasi X3 sebesar minus 1,667 dengan taraf signifikan 0,06 lebih kecil dari 0,05, sehingga ada pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kinerja pegawai. B4 koefisien regresi gaya delegasi sebesar 0,624 dengan taraf signifikan 0,106 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kinerja pegawai Y. B5 koefisien regresi gaya pengendalian sebesar minus 0,673 dengan taraf signifikan 0,106 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Y. Uji F. Berdasarkan hasil uji F dengan perhitungan statistik menggunakan SPSS 19, diperoleh hasil F hitung 4,257 lebih besar dari nilai F tabel 2,422 dengan signifikansi 0,03 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 6 diterima dan H0 ditolak. Dapat disimpulkan secara simultan bahwa variabel kepemimpinan dan kinerja pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya uji T. Hipotesis pertama, nilai koefisien regresi variabel kepemimpinan instruksi dengan T hitung adalah sebesar minus 0,888 dengan T tabel sebesar 2,011. Signifikansi variabel kepemimpinan instruksi terhadap kinerja pegawai lebih besar dari nilai alfa 0,05. Kesimpulannya, nilai T hitung lebih besar dari T tabel dengan signifikansi 0,380 lebih besar dari 0,05. Artinya variabel kepemimpinan instruksi tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, atau hipotesis 1 ditolak. Hipotesis kedua, nilai koefisien regresi variabel instruksi konsultasi dengan T hitung adalah sebesar 1,639 dengan T tabel sebesar 2,011. Signifikansi variabel kepemimpinan konsultasi terhadap kinerja pegawai sebesar 0,108 atau lebih besar dari nilai alfa 0,05. Kesimpulannya, nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan signifikansi 0,108 lebih besar dari 0,05. Artinya variabel kepemimpinan konsultasi tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, atau H2 ditolak. Hipotesis ketiga, nilai koefisien regresi variabel kepemimpinan partisipasi dengan T hitung adalah sebesar minus 2,500 dengan T tabel sebesar 2,011 dengan signifikan variabel kepemimpinan konsultasi terhadap kinerja pegawai sebesar 0,06 atau lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Kesimpulan, nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, lebih besar dari T tabel, dan 0,06 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel kepemimpinan konsultasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja pegawai, atau hipotesis ketiga diterima. Hipotesis keempat,
dengan nilai koefisien regresi variabel kepemimpinan delegasi dengan terhitung adalah sebesar 1,648 dengan tabel sebesar 2,011 dan signifikansi variabel kepemimpinan konsentrasi terhadap kinerja pegawai sebesar 0,106 atau lebih besar dari 0,05. Kesimpulan dari nilai terhitung lebih kecil dari tabel dan signifikansi 0,016 0,106 lebih besar dari 0,05. Artinya variabel kepemimpinan delegasi tidak ada pengaruh dan signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga hipotesis 4 ditolak. Hipotesis kelima, nilai koefisien regresi variabel kepemimpinan pengendalian dengan terhitung adalah sebesar minus 1,430 dengan tabel sebesar 2,011 signifikan variabel kepemimpinan pengendalian terhadap kinerja pegawai sebesar 0,106 atau lebih besar dari nilai alfa 0,05. Kesimpulannya, nilai terhitung lebih kecil dari tabel dan signifikan 0,160 lebih besar dari 0,05. Artinya variabel kepemimpinan pengendalian tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai atau hipotesis 5 ditolak. Ini determinasi atau uji R2. Berdasarkan tabel di atas, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan koefisien R2 yang dinyatakan dalam persentase, hasilnya sebagai berikut. Dari perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 32,6% dan selebihnya 67,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan dari hasil regresi menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan instruksi, konsultasi, delegasi, dan pengendalian tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Sedangkan gaya kepemimpinan partisipasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Untuk saran, yang pertama disarankan agar hendaknya pimpinan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak lebih meningkatkan atau mempertahankan gaya kepemimpinan yang selama ini diterapkan sehingga kinerja pegawai dapat meningkat secara baik. Kedua, disarankan agar perlunya pimpinan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak untuk senantiasa memberitahukan kepada pegawai tentang instruksi, konsultasi, partisipasi, delegasi, dan pengendalian. Selain itu, perlunya pimpinan dalam mengarahkan pegawai hendaknya senantiasa memberikan penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapai. Hal ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat dan tegangan kerja dari kinerja pegawai tersebut. Ketiga, diharapkan kepada pimpinan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dapat mempertahankan serta meningkatkan gaya kepemimpinan partisipasi. Karena variabel gaya kepemimpinan partisipasi mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi kinerja pegawai. Keempat, mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja pegawai, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja pegawai. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk tim penguji. Yang pertama itu Pak Jalfiwan. Silakan Pak Jalfi. Pak Jalfi. Pak. Halo, ya, oke. Silakan Pak. Oh, saya ya, dulu ya. Baik. Ya. Baik. Saudara Septrianto ya. Ya, Pak. Septrianto. Apakah sudah siap ya diuji? Sudah ya? Siap, Pak. Ya, kemudian sehat hari ini? Siap, Pak. Sehat hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, oke. Baik, kalau sehat. Sekarang saya
jangan dulu dibuka ya skripsinya. Saya mau tanya dulu beberapa hal gitu ya. Kamu meneliti ini tentang apa nih? Pengaruh gaya kepemimpinan ya Ya, Pak. terhadap kinerja pegawai. Nah, saya mau tanya, apa pentingnya untuk meneliti kepemimpinan dan kinerja ini? Ya? Apa pentingnya gitu ya untuk meneliti? Apa pentingnya? Sudah dicatat? Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, pentingnya untuk bagi saya untuk meneliti gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai ini itu karena pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan itu, Pak, kepemimpinan itu sering berganti pada tahun dan ke tahunnya, Pak. Saya tidak menanyakan dengan dinas itu. Yang saya tanyakan kan adalah apa pentingnya ya? Apa pentingnya Anda meneliti? Kan belum ya baru latar belakang nih, baru apa ini baru pertama mulai. Apa pentingnya ya? Gaya kepemimpinan dan kinerja ini untuk diteliti gitu. Apa pentingnya? Sebelum jauh-jauh lah. Ya. Ya, untuk kepada pimpinan yang bisa menerapkan gaya kepemimpinan apa yang diterapkan pada dinas tersebut, Pak. Halo, apa? Coba ulangi. Sebentar, tadi ada tamu. Pentingnya itu bagi penelitian ini gaya kepemimpinan apa gitu yang diterapkan dan gaya apa yang mempengaruhi kinerja pegawai tersebut, Pak. Pentingnya gaya kepemimpinan itu apa sih sebenarnya? Pentingnya ya, gaya kepemimpinan. Ya. Pentingnya itu karakternya, Pak. Dilihat dari karakter atau sikap pemimpin tersebut, Pak. Sebelum kena ya. Kemudian kenapa kok kinerja perlu diteliti? Kenapa penting untuk diteliti kinerja? Ya karena kinerja pegawai berpengaruh terhadap dinas tersebut, Pak. Jika Saya tidak nanya dinas, saya belum maksimal. nanya dinas. Saya tidak nanya dinas tuh. Yang saya tanya itu, kenapa penting itu untuk meneliti tentang kinerja? Karena pentingnya tentang kinerja ini, Pak, itu dapat mempengaruhi hasil dari kepemimpinan tersebut, Pak. Oh, kinerja mempengaruhi hasil kepemimpinan. Beda lagi. Bolak-balik. Ya. Dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Kenapa kok gaya ataupun gaya apa kinerja itu penting untuk diteliti, gitu kan ya? Nah, kenapa kok penting kinerja itu untuk diteliti? Karena kinerja ini Kinerja apa? Nggak bisa? nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Kalau organisasi punya enggak? Punya, Pak. Oh, punya. Bagaimana cara mencapai tujuan organisasi? Salah satunya apa? Pegawainya harus ataupun karyawannya harus mempunyai Semangat, Pak, dan tekad. ya, artinya bahwa punya kinerja yang Punya kinerja yang baik. baik, ya, yang tinggi gitu kan, agar supaya dia punya tujuan yang telah ditetapkan itu bisa tercapai. Iya kan? Iya, Pak. Nah, kok sulit benar? Kok sulit benar jawabnya? Nah,
kita kan bicara organisasi di sini kan. Ya, Pak. Salah satu faktor ataupun salah satu boleh dikatakanlah variabel lah, gitu ya, faktor lah ya, yang mempengaruhi kinerja adalah mengenai model kepemimpinan dari satu organisasi kan gitu. Jadi kan gampang dikaitkan, kan? Jawabnya tenang-tenang, ya kan? Walaupun sebenarnya untuk yang kinerja itu sendiri tidak hanya merupakan faktor kepemimpinan, banyak kan faktor yang lainnya, ya kan? Yang banyak kita pelajari dalam sumber daya manusia. Nah, itu yang perlu sebenarnya dalam pengantar latar belakang ini dalam bab 1 itu namanya latar belakang apa? Tidak perlu deskripsi ya. Latar belakang penelitian kah atau latar belakang apa? Latar belakang sekolah kah atau latar belakang apa tuh? Namanya itu ya, bab 1. Nah, bagian 1 itu kan adalah latar belakang apa? Latar belakang penelitian, Pak. Nah, latar belakang penelitian kan. Kenapa kok kinerja itu penting untuk diteliti kan? Kan itu latar belakangnya kan. Jadi tidak usah kemana-mana sebenarnya. Sebenarnya mudah ya, hanya kadang dipersulit saja ya, terlalu bagaimana gitu ya, lihat satu bagaimana. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu menggunakan bukan gaya kepemimpinan lah, gitu ya. Seperti apa namanya? Bukan gaya, apa namanya tadi? Kepemimpinan gitu ya. Model kepemimpinan ataupun bagaimana ya? Gitu. Model gaya itu terhadap kinerja. Nah, itu ada berapa variabel? Atau ada berapa dimensi yang kemudian? Ada 5. Dimensi kepemimpinan lah. Ya, ibaratnya seperti dimensi kepemimpinan. Ada berapa? Ada 5, Pak. Ada 5. Coba sebutkan. Yang pertama, perlu lihat skripsi. Ya, Pak. Yang pertama instruksi, yang kedua konsultasi, yang ketiga partisipasi, yang keempat delegasi, sedangkan yang kelima pengendalian, Pak. Oke, ada 5 ya. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya. Kamu menggunakan alat analisis apa? Alat analisisnya? Analisis deskriptif kuantitatif, Pak. Itu metodologi. Regresi berganda, Pak. Regresi berganda, Pak. Oh, regresi berganda ya. Jangan apa yang ditanya dengan berapa ya, variabel independennya tadi? Variabel bebasnya ada berapa? Ada 5, Pak. Jadi adalah regresi linear berganda. Nah, hipotesis kamu ada berapa? Ada 6, Pak. Ada 6. Coba sebutkan. Pertama, hipotesis yang pertama itu hipotesis konsultasi, yang kedua hipotesis. Ya, bunyinya bagaimana? Dalam skripsi ya, Pak. Ini ujian kan ya. Nah, bunyinya bagaimana? Kan kamu yang neliti. Nah, ini jangan lihat skripsi. Kalau lihat skripsi gampang kan, kamu yang neliti. Berarti kan kita tahu statusnya apa bunyinya. Apa bunyinya? Hipotesis yang pertama, gaya konsultasi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kinerja pegawai Y, Pak. Ya, kemudian hipotesis kedua, gaya konsultasi berpengaruh secara gaya konsultasi. Kok gaya konsultasi? Gimana gaya konsultasi? Hah? Kok gaya konsultasi gitu? Gimana gaya konsultasi itu? Kepemimpinan konsultasi, Pak. Apa? Memang gaya kepemimpinan konsultasi, Pak. Gaya kepemimpinan kan? Bukan gaya konsultasi kan? Gaya kepemimpinan. Ya, gaya. Ya, Pak. Nah, ya, terus? Berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai, Pak. Oke. Kemudian berikutnya? Yang ketiga, gaya kepemimpinan partisipasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja pegawai. Nah, terus yang keempat? Keempat, gaya kepemimpinan delegasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemudian?
Yang kelima, gaya kepemimpinan pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Gitu. Kemudian terakhir yang keenam. Yang keenam, dari gaya kepemimpinan instruksi, konsultasi, partisipasi, delegasi, dan pengendalian berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Y. Kinerja pegawai ya. Ya, kinerja pegawai, dan Y-nya itu variabelnya, Pak. Y itu apa? Independen. Ya apa namanya itu? Kinerja pegawai, Pak. Kinerja pegawai. Bukan, jangan sebut Y lagi gitu. Iya, Pak. Nah, kemudian arah pengujiannya apa? Positif kan negatif? Dia positif, Pak. Positif dan negatif. Arah pengujiannya positif dan negatif. Nah, yang negatif yang mana? Arah Yang pengujiannya negatif. Hah? Itu dari hipotesis 1, 2, 4, dan 5, Pak. 1, 2, 4, dan 5. Iya. Maksudnya apa tuh? Hasilnya. Ya, hasilnya, Pak. Wah, saya kan tanya hipotesis, bukan hasil. Saya kan tanya hipotesisnya. Hipotesisnya itu positif kan negatif untuk menentukan arahnya. Positif, Apakah Pak. dia kepemimpinan yang positif? Apakah misalkan tadi gaya kepemimpinan konsultasif berpengaruh signifikan dan positif Ya, Pak. terhadap, kan itu kan ya, arah pengujiannya terhadap kinerja pegawai. Yang kedua gitu juga, signifikan dan positif. Jadi ya Pak, signifikan dan positif atau signifikan negatif? Signifikan positif, Pak. Nah, positif. Kalau seandainya hasilnya negatif, diterima atau ditolak? Tergantung dari nilai signifikannya, Pak. Ya enggak, misalkan ya negatif, kemudian signifikan. Signifikan dan negatif. Nah, apakah diterima atau ditolak? Ditolak, Pak. Loh. Nah, kamu coba lihat hasilnya tuh, yang nomor berapa itu? Yang min 1,6 berapa? Dia punya nilai T-nya, kemudian bukan nilai T-nya ya, apanya tuh, dia punya nilai koefisiennya, kemudian nilai T-nya. Ada berapa yang signifikan? Ada yang berapa Ada 1, signifikan? Hah? 1, Pak. Pak. Itu apa? Ya. Berapa angka signifikannya? 0,06, Pak. 0,0? 6. 0,06. Apa itu? Apa itu? Variabel apa? Gaya variabel kepemimpinan partisipasi, Pak. Negatif atau positif dia punya koefisien? Negatif, Pak. Nah, hipotesismu bagaimana untuk partisipatif tadi di bab 3, di bab 2? Berpengaruh secara signifikan dan positif, Pak. Nah, sekarang hasilnya negatif, bagaimana? Negatif, signifikan, negatif hasilnya. Diterima atau ditolak? Diterima, Pak, ini, Pak. Kok bisa diterima? Karena Kan signifikannya lebih. Iya, enggak, saya enggak bicara betul, signifikannya oke, tapi arah pengujiannya bagaimana? Arah pengujiannya. Arah pengujiannya positif kan negatif? Hah? Kan tadi kan arahnya bagaimana? Ya, positif, Pak, arahnya tadi, Pak. Nah, arahnya positif. Nah, sekarang begitu kamu uji ternyata arahnya negatif. Bagaimana? Itu kan negatif tuh. Angkanya Ya, tuh. Pak. Itu yang disebut dengan arahnya. Nah, nilai koefisiennya berapa? Negatif 1, berapa tuh? Minus 2,900, Pak. Nah, minus 2, sekian. Nah, kalau minus itu kan berarti menunjukkan bahwa arahnya itu negatif. Sedangkan hipotesismu itu adalah arahnya itu positif. Berarti itu diterima atau ditolak? Hipotesismu tuh yang kamu buat di bab 2, tapi kamu tulis tuh. Nah, enggak ada itu. Ada nggak? Ya, Yang kamu sebutkan tadi ada 6 hipotesismu tuh. Kamu buat enggak? Kamu tulis enggak? Saya tulis, Pak. Hah? Belum kan? Enggak ada kan? Belum, Pak. Nah, Belum, Pak. enggak ada kan? Oke lah, tadi enggak apa-apa lah kan, tapi kamu udah bisa nyebutkannya. Oke. Ya, Nah, Pak. tapi kan dia kan arah pengujian hipotesisnya kan adalah positif. Positif.
ya kan? Ya, Pak. Nah, positif. Nah, berarti kan harusnya Anda harus menolak, ya, nah, menolak hipotesis partisipatif tadi, yang menolak. Kalau ditolak, berarti semuanya ditolak ya. Iya, Pak. Nah, gimana kalau penelitian semua ditolak? Nah, kacau tuh. Masa semuanya ini ditolak? Nah, sebenarnya mungkin ada yang salah barangkali ini. Apa dalam Anda menguji mengenai validitasnya atau reliabilitasnya, atau mungkin pada uji klasiknya ada yang salah uji gitu ya. Itu Ya, Pak. gimana tuh? Udah Hah? saya uji, Pak. Udah saya uji berapa kali, tapi hasilnya tetap sama yang kayak gini, Pak. Ya kenapa kok bisa begitu gitu ya? Kok malah justru ini? Tapi dia punya uji ininya kok signifikan ya. Uji apa nih? Uji simultannya. Ya. Nah, hipotesis 6-nya malah simultan kan? Berarti hipotesis 6-nya aja yang diterima. Dari 6 hipotesis hanya satu aja secara bersama-sama aja. Jadi secara bersama-sama. Nah, jadi dalam penerapannya itu sebagian dia adalah partisipatif, sebagian dia adalah apa nih konsultatif, sebagian lagi adalah instruktif, gitu ya. Ya, Pak. Nah, itu kan berarti kan kesimpulannya kan seperti begitu gitu ya. Ya tapi secara bersama-sama. Jadi sebagian-sebagian saja dalam penerapannya. Nah, kalaupun nanti ditanda lanjutnya, ya yang bagaimana yang paling berperan gitu ya, kayak kepemimpinan mana yang paling berperan, nah, itu tidak bisa terjawab. Nah, yang paling berperan itu yang mana? Nah, ternyata dari sekian banyak itu malah justru ada yang negatif. Nah, misalkan tadi partisipatif, semakin partisipatif dari pimpinan, gitu ya, maka kinerjanya semakin rendah, kan negatif. Ya, Pak. Ya kan? Nah, dalam Ya. mengartikan itu ya, dalam mengartikan apa nih arti makna daripada hipotesis yang tadi yang kita ya signifikan yang negatif tadi itu ya. Jadi misalkan tadi partisipatif kan, semakin Ya. tinggi partisipatif daripada pimpinan ya. Nah, di dalam apa nih? Di dalam pendelegasian misalkan tugas atau apa yang makin partisipatif ya. Jadi atau dalam melaksanakan tugas itu pimpinan itu selalu partisipatif ya, selalu ikut bersama-sama. Itu maka kinerja daripada pegawai itu bukan makin tinggi, tapi makin rendah. Rendah. Nah, itu yang kita sebut dengan makna negatif. Sama juga kalau ada lagi yang lain yang negatif apa? Pimpinan apa? Kepemimpinan apa di situ negatif? Dia kepemimpinan instruksi, Pak. Nah, instruksi ya. Nah, negatif. Semakin banyak instruksi, ya kan ya, instruksi daripada apa nih? Instruksi daripada apa nih? Daripada pimpinan membuat tugas dari pegawai itu makin tidak jelas. Makin kabur. Semakin banyak instruksi, ya. Entah atau bagaimana. Tetapi dia punya kinerjanya itu makin rendah. Karena terlalu banyak instruksi, kinerjanya jadi rendah. Nah, jadi jangan juga mengatakan bahwa gaya kepemimpinan sesuatu itu sendiri itu selalu dia berpengaruh positif. Harusnya kamu juga mencari dukungan dari beberapa hasil penelitian yang memberikan hasil yang negatif tadi. Harusnya demikian. Jangan hanya sekedar membuat hipotesis gitu ya. Nah, hipotesisnya dibuat, tetapi kita tidak didukung. Sebenarnya bisa saja, ya. Karena tadi ya, kalau semakin dia berpartisipatif, pimpinannya berpartisipasi, terlalu berpartisipasi, gitu ya, itu malah justru membuat karyawan itu tidak enak untuk bekerja, ya kan? Nah, dia tidak enak bekerja sehingga kinerjanya jadi rendah, karena selalu diikuti ataupun diawasi oleh pimpinannya, gitu kan? Nah, bisa saja demikian. Nah, sebenarnya dalam membuat hipotesis bisa saja dia bisa positif, bisa negatif. Ya. Negatif. Nah, apalagi kalau seandainya instruktif tadi ya, itu kalau seandainya yang terlalu instruktif ya,
Nah, instruktif ya. Jadi dia instruktif itu menganggap bahwa apa yang ada di dalam pikiran daripada apa nih pimpinan itu dianggap sama dengan pikiran daripada siapa nih si pegawai. Nah, jadi sehingga apa yang di apa ini kepala oleh pimpinan itu sendiri sebenarnya tidak bisa dicerna ataupun dimaknai ataupun dimengerti oleh si apa ini si pegawai. Nah, sehingga hasilnya itu sendiri malah justru terlalu karena banyak instruksi tadi itu kan ya. Nah, padahal harusnya satu persatu gitu kan ya. Berikan kebebasan, kemauan untuk bertanya kan gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, itu kayaknya bagaimana nih? Saya juga tidak ngerti nih. Apa kok bisa semuanya tidak signifikan kan? Nah, itu. Harusnya kan enggak lah gitu kan ya, harusnya ada paling enggak 2 atau 3 yang signifikan gitu kan. Nah, sehingga hasilnya itu bagus gitu. Nah, itu saya juga enggak ngerti itu ya. Misalkan misalkan kamu uji normalitas. Gimana kamu uji normalitas? Pakai apa kamu uji normalitas? Pakai apa? Pakai uji apa? Uji one sample kelompok Smirnov, Pak. Nah, yang kamu uji one sampelnya itu yang mana? Apa? Angka apa? Variabel apa? Ataupun angka dari mana? One sampelnya. Sampel yang mana? Kan sampelnya kan ada 6 nih. Ada apa nih 6 variabel kan? Nah, ada apa nih? Ada partisipatif, kemudian variabel partisipatif, ada variabel apa? Variabel instruktif, ada yang apa? Delegasi. Nah, delegasi, ya, ada 5 tadi kan yang kamu sebutkan? Ya, Pak. 5, kemudian tambah 1 adalah kinerja. Yang mana yang mau kamu uji kalau mau Gorov Smirnov? Data mana yang kamu? Dari semua variabel X-nya, Pak. Semua variabel X-nya. Ditambahkan semuanya? Iya, Pak. Iya, Pak, dimasukkan semua. Dimasukkan semua. Kamu belajar dari mana tuh? Dimasukkan semua. Yang dimasukkan itu yang semuanya itu dari variabel X-nya, Pak. Iya, enggak. Kamu belajar dari mana? Diajari oleh siapa tuh? Saya lihat di YouTube, Pak. Lihat di YouTube. Iya, betul. Dilihat di YouTube. Di YouTube itu caranya bagaimana? Kamu tahu nggak caranya bagaimana? Tahu, Pak. Memang 5-5-nya dimasukkan ke dalam regresi. Iya, Pak. Nah, 5-5-nya masukkan ke dalam regresi. Tetapi 5-5-nya dalam masukkan dalam regresi itu dimunculkanlah. Munculkan tahu enggak? Munculkan. Ya. Di shape-nya itu yang di option itu ada shape. Dia punya apa nih? Dia punya kotak dialognya itu. Ada apa nih? Ada option, ada apa lagi gitu ya, banyak tuh kan, ada beberapa itu. Nah, kemudian ada oke apa segala macam itu kan? Ya, Pak. Nah, ada reset, ada oke ya. Nah, itu pilih shape. Nah, di shape itu nanti akan muncul apakah unstandarized, standardized, gitu ya. Nah, itu dikeluarkan di checklist itu adalah unstandarized. Standardized. Ya, unstandarized. Nah, itu diklik di situ. Nah, nanti muncullah dia nilai apa? Nilai residual rest. Nah, di dalam data. Nah, res 1 kan? Nah, di res 1 itulah nanti yang diuji. Ya, betul Bang ujinya? Udah, Pak. Udah betul, Pak. Nah, angkanya dapatnya berapa? 0,789. Saya tidak tahu ya apakah memang sudah uji atau belum ya. Sudah saya uji, Pak. Jadi kamu bilang tambahkan keseluruhan, tambahkan. Ini sekarang beda lagi. Sekali sudah saya apa nih? Ini. Jadi yang sebenarnya itu adalah nilai errornya gitu ya. Nilai residualnya. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, lebih gampang lagi gitu ya, yang kalau seandainya mau cantik hasilnya gitu ya, itu yang kamu gunakan itu adalah standardized-nya. Tahu standardized? Tahu, Pak. Nilai standardized-nya. Nah, standardized-nya itu kan dia kan menggunakan angka Z. Angka Z, jadi dia antara
antara negatif dan positif. Ya. Nah, yang mempunyai nilai di atas 3 ya, standar Z-nya itu dia punya di situ, di kolom residual itu kamu buang di atas 3. Nah, itu caranya. Itu bisa caranya di atas 3 atau menggunakan nilai Mahalanobis. Nanti kalau Mahalanobis belajar lagi Mahalanobis ya. Pakai Mahalanobis. Nah, itu nanti di situ di dalam yang set tadi itu ada distribusi Mahalanobis. Nah, itu kalau mau pakai Mahalanobis lebih bagus. Kalaupun nggak kalaupun pakai standardized, itu caranya kamu akan menghilangkan ataupun akan memperbaiki nilai yang dia punya residualnya itu tinggi, errornya itu tinggi, ya. Walaupun dia dalam hitungan Kolmogorov itu adalah dia signifikan gitu ya. Tetapi ada beberapa data itu yang outlier, jangan lupa. Karena dia 1 atau 2 itu dia tidak akan mempengaruhi normalitas, tapi dia outlier. Ingat. Karena dia outlier, maka dia harus di trade off lagi. Apakah dibuang, apakah nanti dilakukan yang namanya transpose dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya juga berpengaruh dalam hasil umum. Itu kebanyakan mahasiswa itu kan uji pertama kan tidak signifikan. Nah, jadi keluarkan dulu dia punya nilai standardized-nya. Boleh sih unstandardized, boleh. Standardized boleh. Standardized itu, kalaupun unstandardized, nanti itu unstandardized-nya kamu uji outlier. Nah, itu. Jadi perlu dicoba. Perlu dicoba ya. Nah, karena kalau dengan kita membuang, nanti dia punya dia punya garis PP plotnya itu yang kamu kan pakai PP plot nih di sini ya, kalau salah kan? Ya. Gambarnya ada gambar kan? Ya. Gambar yang sebaran data itu kan? Ya. Yang pakai garis diagonal kan, outputnya kan? Nah itu nanti itu pasti ada 1, 2 ataupun 3 itu yang melenceng daripada garis PP plotnya itu. Nah inilah yang sebenarnya kita sebut dengan outlier. Itu yang harus dibuang sehingga nanti ini pasti signifikan dia. Nah, ada beberapa pasti signifikan. Jadi hendaklah kita pada saat uji F dia signifikan, pada uji T-nya itu ada yang semuanya tidak signifikan, tidak begitu dia hasilnya. Tadi itu yang saya katakan, pasti ada data yang outlier. Itu dia. Kuncinya itu, ada data yang outlier. Caranya untuk melihatnya yaitu lihat standardized-nya. Kemudian kalau seandainya dia ada angka di atas negatif 3 atau lebih kecil dari negatif 3, misalkan ada negatif 4, negatif 7, sekian segala macam, itu kalau bisa dibuang. Itu yang kita sebut dengan outlier atau yang positif di atas 3. Negatif misalkan positif 4 kayak positif 5 ya, angka-angka yang positif 5, positif 6 ya. Nah, itu dibuang. Paham? Paham, Pak. Nah, itu. Nah, nanti kalau misalkan masih bingung, Anda boleh bertanya di di YouTube atau bertanya dengan yang bisa gitu ya. Ya, Pak. Dengan pembimbingnya kayak atau dengan siapa, bertanyalah gimana caranya. Dengan Bapak bisa. Paham ya? Ya, nah, kemudian sampelnya ada berapa? Ada 50, Pak. Berapa? 50. Ada 50 ya, sampelnya ya. 50 tuh dari mana kamu dapat? 50. Dari populasinya, Pak. Populasinya berapa? 50 juga, Pak. Itu diambil semua kemarin. Nah, dalam penelitian apa namanya itu? Teknik sampling jenuh, Pak. Oh, sampling jenuh. Oke. Kemudian kamu ngambil 50 ya. Semuanya kamu ambil. Nah, 50. Berarti nggak perlu lagi ini teknik teknik ataupun cara yang lain gitu ya. Ya, nggak pakai proposif kan? Enggak, Pak. Nggak pakai kan? Enggak, Pak. Pakai nggak proposif? Enggak, Pak. Kemarin Bapak bilang nggak perlu, Pak.
Ya, memang tidak perlu. Ya, karena tadi kamu menggunakan sensus tadi. Gitu. Nah, baiklah kalau gitu. Saya pikir cukup ini. Silakan untuk dilanjutkan, Bu Rikola. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Zalpiwan. Saya lanjutkan ke Pak Nayun. Sebentar Pak. Sebentar ya Laneng, saya telepon Pak Ya, Nayun dulu. Bu. Dia lagi nguji juga. Baik, Bu. Iya kan? Iya, kok enggak dia? Oh, mungkin di rumah kali. Siapa? Hah? Apa katanya? Udah. Nah, udah. Aku bilang Pak Satu ngomong dulu. Aku tak kenal, aku tak kenal. Aku itu dia. Kamu satu dia. Apa katanya? Belum terjawab tuh. Nah, ya. Komposisi nilai yang ini. Dia memang tidak ikut meet kali. Tidak ada meet. Kata dia kan tidak ada meet. Hah? Tidak ada meet kata dia. Dalam praktek kan. Nah, ya. Mata kuliah apa nih? Praktikum. Praktikum. Bukan kebanyakan. Mana komposisinya? Memang rendah. Ini kan bisa sisi pertama. TS-nya no. Apa salah dia jawab? Apanya no? UAS 35 aja lama. Banyak. Tugasnya tidak dikerjakan kali. Itu enggak kerja dia. Ya, kena instruksi kali dia. Ya. Ini belum. Oh. Ini satu orang. Sim. Aku tak tahu semua. Pokoknya cuman yang ini. Laneng, kita break dulu 5 menit karena Pak Nayun masih nguji juga. Masih ada satu lagi yang mau diujinya. Setelah itu giliran kamu. Jadi kita break dulu 5 menit ya. Baik, Bu. Anak buah dia. Olah. Anak buah dia. Di sini kali ini. Iyalah. Yang mana orangnya? Itu kan dia. Di mana dia jadi apa? Bapak nih nyebut merek. Jalan. Lah. Kalau dicari Pak Rijal nih. Pak Rijal. Rijal
Pak Nayun udah masuk dah. Ya. Baik, saya lanjutkan ke Pak Nayun. Silakan Pak. Oh, sebentar saya kasih nilai sama Angga dulu ya. Iya Pak. Oke, Laneng, Ya Pak, apa bisa dengar suara saya? si Pak, dengar Pak. Dengar ya. Siapa yang udah Ya, uji Pak. kamu? Yang Pak, uji kamu gabungan dari Pak. baru satu. Ya baru satu Pak. Kamu pembimbingnya siapa? Pak Adi juga? Ya Pak Adi Pak. Oke, apa judul skripsi kamu? Analisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, Pak. Gaya kepemimpinan. Ya, Pak. Ada berapa gaya kepemimpinan yang kamu tampilkan di sini? Ada 5, Pak. Bisa sebutkan? Yang pertama, gaya kepemimpinan instruksi. Yang kedua, konsultasi. Yang ketiga, partisipasi. Yang keempat, delegasi. Yang kelima itu pengendalian, Pak. Menurut siapa tuh? Menurut RIPAI, Pak, 2012 halaman 34. Menurut RIPAI? Ya, RIPAI. RIPAI. Ya, Pak, RIPAI. Jadi ada 5 di kepemimpinan 5 ya. Pak. Kemudian di kinerja? Di kinerja pegawainya ada 5 juga, Pak. Ada 5. Menurut siapa? Menurut Jackson, Pak. Kerja dengan kinerja sama nggak sih? Kinerja dengan apa, Pak? Kerja dengan kinerja. Saya pikir sama sih, Pak. Sama ya. Kerja, kinerja. Kalau kerja bahasa Inggrisnya apa? Kalau kerja bahasa Inggrisnya apa? Bentar ya, Pak. Oke, kerja itu biasa juga di work. Nah, work ya. Kalau kinerja bahasa Inggrisnya apa? Kalau kinerja performance. Nah, sama nggak antara work, antara kerja dengan kinerja? Kalau dilihat sih, saya pikir agak beda, Pak. Nah, beda kan, yang satu performance, yang satu work gitu ya enggak? Iya, Pak. Jadi kinerja ini ada 5 ya? Iya, Pak. Oke. Coba kita lihat di kata pengantar ya. Ya, Pak. Nah, ini saya lihat di sini ada, coba kamu lihat yang kata pengantar yang poin 2 dengan poin 3. Coba baca, poin 2 apa?
Adapun judul dari skripsi ini adalah analisis pengaruh gaya Enggak, kepemimpinan. poin 2 aja, poin 2. Poin 2. Yang mana, Pak? Yang kata pengantar poin 2. Yang poin 2, nomor 2. Bapak Adi Mursalin. Ya, Bapak Adi Mursalin, SNM, selaku Ketua Hah? Jurusan Manajemen. Ada, stop. Yang keduanya, Bapak Adi Mursalin, Pak. sebagai apa? Sebagai dosen pembimbing, Pak. Nah, jadikan satu aja lah ya. Ya, Pak. Jadi Bapak Adi Mursalin selaku ketua jurusan sekaligus sebagai dosen pembimbing. Nah, itu ya. Ya, Pak. Usah sampai berderet-deret Pak Adi Mursalinnya. Kasihan Pak Adi Mursalin dipanggil-panggil capek dia ya. Baik, Pak. Kemudian penguji skill saya. Ini poin 5 ini pertama kan Pak Jalpi sebagai penguji utama nih. Iya, Pak. Berarti saya enggak ada nguji kamu nih. Ini nomor 5 nih Ibu Dina Oktaviani ini. Ya, ini saya pikir kemarin tuh, Pak, kan pembimbing saya yang pertama kan Bapak Nayun, terus digantikan sama Pak Adi. Jadi saya pikir kemarin itu Pak Nayun itu enggak gitu, Pak. Nanti Jadi saya bukan Bu ubah ya, Dina. Pak. Iyalah bukan Bu Dina. Bukan Bu Dina Ya, nguji Pak. kamu kan? Bukan, Pak. Makanya Bapak. saya heran nih. Kalau Bu Dina nguji kamu kan masa saya nguji kamu gitu loh. Baik, Pak. Oke. Ya, kita lihat halaman 4 coba. Nah, Pak. Sudah? Halaman 4. Halaman 4 ya. Ada tabel 11. Coba biar tampilannya menarik tabel ini. Kamu buat di tabel 11 buat 3 tingkat aja. Jumlah pegawai gitu kan. Bawahnya DPPKP Kabupaten Landak. DPPKP Kabupaten Landak. Dinas Pertanian Perikanan Kabupaten Landak. Udah. Bawahnya lagi tahun 2018 sampai 2020. Baik, Pak. Oke. Kemudian di tingkat absensi, itu juga demikian, tingkat absensi pegawai, DPPKP Landak di baris keduanya, tahun 2018-2020 di barisan ketiganya ya. Baik, Pak. Cuman saya heran di sini, kok izinnya ini banyak benar gitu ya, sampai 465 hari ini ya izinnya ya. Ya, Pak. Memang begitu. Ini kan kemarin yang ada yang dalam latihan itu, Pak. Kemarin kan sudah saya tanyakan sama Bapak itu bisa, Pak, digabung sama izin ini, Pak, dalam latihan. Oh, izin latihan apa itu? Kayak diklat gitu, Pak, kenaikan pangkat. Diklat kenaikan pangkat. Dalam izin. Ya. Dia masuk dalam izin situ ya. Karena Ya, Pak. selama ini jadi maka tampilan izinnya jadi banyak gitu ya. Iya, Pak. Itu tidak, kalau yang tadi yang diklat tuh tidak termasuk dalam itu ya, dalam itu kan istilahnya resmi dari kantor gitu kan? Iya, Pak. Maksud sini izin mestinya izin pribadi aja mestinya ini. Jadi ini gabung dengan yang pendidikan itu ya, dengan apa? Dengan pelatihan ya. Iya, Pak. Saya gabung. Oke lah kalau gitu. Apa tujuan penelitian kamu ini? Tujuan saya itu mencari pengaruh gaya apa yang diterapkan gitu. Gaya apa yang diterapkan pada Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Tujuan penelitian kamu, coba dibaca tujuan penelitiannya. Bapak? Untuk mengetahui gaya kepemimpinan
Coba dibaca tujuan penelitiannya. Seperti untuk mengetahui gaya kepemimpinan seperti apakah yang diterapkan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, Pak. Yang kedua, Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, Pak. terjawab nggak dalam penelitian kamu, terjawab nggak dua-duanya ini? Terjawab, Pak. Terjawab nggak? Silakan ceritakan kalau terjawab. Yang pertama, gaya seperti apakah yang diterapkan itu gaya kepemimpinan partisipasi, Pak. Gaya Lebih dominan. partisipasi. Ya, Pak. Kemudian yang berikutnya, gaya kepemimpinan terhadap kinerja ini, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Dia secara simultan berpengaruh secara bersama-sama, Pak. Antara variabel Secara gaya serempak berpengaruh ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian secara parsial, Secara parsial dia hanya satu, Pak, gaya kepemimpinan partisipasi. hanya gaya kepemimpinan partisipasi yang berpengaruh. Iya, Pak. Yang empat-empatnya tidak pengaruh. Tidak, Pak. Oke lah, saya kira cukup sekian aja lah dari saya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke siapa nih? Bu Rikola ya. Bu Rikola ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Nayun. Baik, saya lanjutkan ke Pak Adi. Silakan Pak. Oke, makasih Bu Kola. Selamat sore, Laneng. Selamat sore, Pak. Oke, Anda kan ngambil gaya kepemimpinan ya? Iya, Pak. Jadi rupanya indikator 5 gaya kepemimpinan ya? Ya, ada 5. Bukan dari indikator satu gaya kepemimpinan enggak. Misalnya Anda nggak ambil gaya kepemimpinan transformasi, enggak gitu ya? Iya, enggak, Pak. Enggak gitu. Jadi yang diambil itu judul-judul semuanya enggak? Gaya kepemimpinan gaya kepemimpinan delegasi gitu ya enggak? Partisipatif kan? Iya, Pak. Ada enggak gaya kepemimpinan transformasi? Diambil enggak? Ya, Ada. apa tadi, Pak? Gaya kepemimpinan transformasi. Ada. Ada, Pak. Ada. Transaksional ada. Ada juga, Pak. Ada tak? Yang penting tuh sebenarnya ya, apa dia masuk gaya transaksional tuh masuk gaya apa tuh di materi itu masuk bantu. Yang transaksional, gaya kepemimpinan transaksional, gaya kepemimpinan transformasional, ada gaya kepemimpinan situasional kan ada kan? Yang justru yang paling Ada, penting Pak. itu sekarang itu gaya kepemimpinan apa nih namanya situasional kan? Kontingensi kan? Jadi kita ambil topik-topik itu ya, topik-topik gaya kepemimpinan ya. Kan dari indikator gaya kepemimpinan itu bukan ya? Bukan, Pak. Ya, apa kemarin itu indikatornya, misalnya kepemimpinan apa, nanti ambil indikator apa, indikator bunga kan. Misalnya kayak kalau transformasi itu apa indikatornya, gitu kan? Kalau gaya kepemimpinan transaksional itu apa indikatornya kan gitu. Ya kan? Coba lain ya, coba. Oke. Dari 5 gaya kepemimpinan itu mana yang paling bagus diterapkan di Gaya kepemimpinan partisipasi, Pak. itu sama dengan apa tuh? Maksudnya apa? Kenapa lebih bagus? Karena dilihat dari signifikannya dia lebih kecil dari 0,05, Pak. Bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai gaya kepemimpinan partisipasi? Bagaimana ciri-ciri dari orang yang mempunyai gaya kepemimpinan partisipasi? Itu dari keikutsertaan pengambilan keputusan dalam melaksanakan sebuah tugas, Pak. Oke, kali mana? Ciri apa lagi coba? Jadi kalau orang mempunyai gaya partisipasi gimana cara memimpinnya? Cara memimpinnya itu dengan berusaha mengkaitkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan pengambilan keputusan, Pak. Ya, apalagi? Nah, itu ya. Anda kan punya orang tua kan? Ya, punya, Pak. Masih dekat? Bapak Ibu?
Masih Pak, lengkap. Oke, sekarang coba lihat Bapak Anda itu termasuk gaya kepemimpinan apa tuh? Dalam memimpin anak-anaknya itu dan istrinya itu termasuk gaya kepemimpinan apa yang digunakan oleh Bapak Anda? Gaya kepemimpinan apa tuh? Kepemimpinan pengendalian Pak. Pengendalian. Kenapa pengendalian? Kenapa? Karena mengatur aktivitas dari saya gitu Pak, secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif gitu Pak. Tapi dia melibatkan Anda tidak dalam keputusan. Misalnya kalau ada apa tuh minta pendapat dengan anaknya enggak? Ada Pak. Ada. Selalu. Selalu sih Pak. Nah, itu berarti partisipatif lah. Katakan melibatkan orang lain kan, nggak berkeputusan kan gitu. Oke, Indonesia udah punya bapak presiden dah. Indonesia ya? Indonesia udah punya bapak presiden tadi. Udah punya bapak presiden Indonesia sekarang ini. Sekarang. Gimana, Lang? Sudah punya bapak presiden Indonesia sekarang nih? Halo? Lanang? Dari Nusa kan? Bapak Presiden kita sampai saat ini? Bapak Presiden? Bapak Presiden Lanang? Berapa Presiden Lanang waktu itu sekarang nih? 7 Pak. Coba sebutkan siapa aja. Pertama Bapak Soekarno, kedua Soeharto, Ketiga? Siapa ketiga? Lupa aja ya Pak. Hah, kok saya lupa? Yang ketiga siapa yang ketiga? Habibie kan? B.J. Habibie. Terus yang keempat? Bu Megawati Pak. Terus? Pak Gus Dur Pak. Gus Dur atau Megawati duluan? Gus Dur atau Megawati duluan? Gus Dur dulu Pak. Hah? Gus Dur dulu. Oke, terus habis Gus Dur? Megawati Pak. Habis Megawati? Susilo Bambang Yudhoyono Pak. Habis itu? Aku Habis itu siapa lagi? yang pertama Habis itu siapa lagi? Pak. Jokowi. Oke, dari Yang terakhir. coba Anda ceritakan kalau Pak Soekarno tuh gaya kepemimpinan apa yang dimilikinya Pak Soekarno tuh? Kalau itu sebenarnya itu lebih ke otoriter Pak. Nah, masa otoriter. Ya. Kenapa Anda bilang Pak Soekarno otoriter? Karena dia lebih tegas gitu mengurus negaranya gitu Pak. Apa tegas itu selalu otoriter? Nah, Pak Karno tuh apa tuh? Gaya kepemimpinan apa tuh Pak Karno? Kalau dia bicara tuh orang pada berhenti semua tuh. Mendengarkan dia, menyimak dia pidatonya tuh. Nah. Karismatiknya tuh bagus, kan? Ya, Apa tuh? Ya apa tuh? Nah, ya apa tuh? Kepemimpinan apa tuh? Karismatik. Karismatik kan? Kalau Pak Harto kira-kira apa? Kepemimpinan apa Pak Harto nih? Kalau Pak Harto saya pikir sih otoriter sih dia Pak. Kenapa otoriter? Karena dia lebih kayak kemiliteran gitu Pak. Bagus hasil dari Pak Harto tuh sebagai presiden. Walaupun otoriter, bagus nggak? Apa kelebihannya? Kelebihannya warga negara Indonesia itu lebih tegang gitu Pak terhadap pimpinan dia. Kalau Pak Bibi kayak gimana apa? Kalau Pak Habibie dia lebih ke Pak Bibi kayak gimana apa Pak Bibi? Lihat Pak Bibi itu kira apa tuh? Cenderung kemana Pak?
Ya? Laissez-faire. Masa laissez-faire? Apa tuh laissez-faire tuh? Ya pentingnya kayak pemeliharaan keseimbangan gitu Pak antara orientasi Karena laissez-faire itu dalam paling pelaksanaan tugasnya. itu Gitu. tidak bagus, laissez-faire tidak bagus. Bukan lah. Jadi Habibie itu kayak apa tuh? Dalam ngambil keputusan gimana Pak Habibie? Kan itulah sih keputusan. Apakah dia melibatkan bawahannya atau minta pendapat para menteri kan? Nah, itu kan gitu. Jadi Pak Harto pun sebenarnya agak otoriter penuh kan? Ya ada penasihatnya, ada menterinya kan, dan dia penasihat kan gitu. Nah, kalau Pak Gus Dur gimana gitu. Jadi itu masing-masing presiden tuh punya gaya kepemimpinan kan? Ya gitu kan. Nah, maksud Anda, kalau Anda itu termasuk apa gaya kepemimpinan Anda? Pak Adi gimana tadi ya? Bagaimana cara menentukan gaya kepemimpinan seseorang, dari mana caranya? Dari Bagaimana cara dari keterampilannya Pak, keterampilannya. Dan apa alatnya? Apa alat yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan bahwa Laneng ini punya gaya kepemimpinan ini gitu? Dengan mencari tahu. Paket siapa Bang? Gimana Pak? Sera. Bukan. Paket kau tuh. Dengan dengan isi kuesioner kan, ada pertanyaan, nanti ada jumlahnya berapa gitu kan, itu ada hitungannya kan, sehingga seandainya cocok ini kepimpinannya ini gini kan gitu kan. Nah itu kalau dengan kepemimpinan itu ada leadership ya, kepemimpinan. Oke lah ya. Tadi dapat Pak Japi udah banyak banyak diuji, dah banyak perbaikan kan. Tadi pada kan satu yang pengaruh, gimana lah, mana yang benar lah? Nah, di bawah tadi. Dan partisipasi Pak yang berpengaruh itu Pak. Tadi katanya semuanya ada pengaruh rasialnya. Iya kalau dilihat dari penjelasan dari Pak Zaltiwan, ya kan dari itunya, dari apa tuh dasarnya kan ada. Ya. Dilihat dari hipotesisnya Pak. Karena berpengaruh negatif gitu Pak, sehingga dia ditolak gitu. Oh gitu. Kok kan jadi nanti apa tuh dilihat lagi ya. Dan depan kata satu dan dari itu hasilnya kan gimana kan? Nanti dibandingkan dengan penelitian dahulu gimana? Ada situ kaskan pembahasan berita itu. Misalnya kalau si penelitian itu dahulu tuh hasilnya gimana dengan penelitian dahulu, sama atau bertolak belakang gitu? Ada tidak dijelaskan dengan pembahasan? Khusus pembahasan dari Pak minta tuh. Ada tidak? Ada Pak. Ada ya. Oke lah. Nah, itu nanti diperbaiki ya. Nanti kalau perlukan dengan uji dulu ya. Uji dulu. Oke, Bu Rikola, cukup Bu Rikola. Baik, terima kasih Pak Adi. Mungkin kita langsung umumin hasilnya atau kita suruh Laneng live dulu, Pak? Pak Adi? Pak? Mana? Kita suruh Laneng live dulu atau kita langsung umumkan saja hasilnya, Pak? Langsung aja, nilai gimana nilainya? Udah olah chat ke Bapak tuh. Oh iya Kak. Tinggal Bapak yang belum. Olah ya. Taruh. Iya, Pak. Langsung kan ya, Lah. Langsung kan ya. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Olah hitung nilainya dulu, Pak. (83) ditambah 80 tambah 79 24 3 40. Baik, sidang saya buka kembali. Baik, saya akan mengumumkan hasil sidang skripsi online atas nama Septrianto Laneng dengan NIM 170416395. Kira-kira saudara lulus atau tidak? Saya pikir lulus sih, Bu. Oh iya ya, lulus ya, pede. Ya, Bu. Baik, tanpa basa-basi lagi karena waktu juga sudah sore, saya umumkan hasil sidang skripsi dari hasil diskusi beberapa tim penguji. Anda dinyatakan lulus
dengan nilai A dengan rata-rata 80,66 sekian. Sekali lagi, selamat untuk Septrianto Laneng. Mungkin dari Pak Adi Mursalin selaku pembimbing atau Pak Jalfiwan yang ingin memberi nasihat. Bapak atau Pak Jalfi, Pak? Bapak aja lah kali ya. Oke lah. Pak Jalfi, Selamat ya Laneng ya. Anda berhasil. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Tapi hujan di sini masih lebih mudah. Yang lebih sulit nanti hujan di masyarakat ya. Anda udah berhak untuk mendapat 2 huruf di belakang Anda SM ya. Itu bagi masyarakat itu ada orang serba tahu. Jadi Anda jangan cepat puas, banyak belajar. Tidak hanya belajar ilmu manajemen, tapi banyak membaca ilmu apapun. Karena kalau udah menang gelar sarjana tuh orang tuh mana tuh orang serba tahu. Ya, ya kalau serba tahu itu ya. Jadi itu banyak belajar ya. Dan jangan lupa alma mater ya. Jangan lupa alma mater. Tetap rendah hati itu kan. Jangan sombong ya. Karena di atas langit itu masih di langit lagi kan. Betul nggak? Iya, Pak. Di atas langit lagi. Ya, itu makin sebanyak. Bapak juga belajar, saudara belajar kan. Belajar, menggali ilmu kan. Ya kan gitu. Sampai tua pun tetap belajar ya. Kita tidak bisa tidak belajar, sampai tua tetap masih belajar. Nah, iya, Pak. Kita tetap belajar. Walaupun udah profesor tetap masih belajar kan. Karena itu memang satu tuntutan kewajiban. Belajar itu ibadah, ya kan? Itu ilmu kan. Nah, itu banyak itu ya. Jadi jangan cepat puas ya. Oke, titip salam pada keluarga Anda, pada orang tua Anda. Jadi setelah Anda lulus ini, siapa yang Anda hubungi nih? Setelah Anda lulus nih? Orang tua, Pak. Siapa orang tua? Orang tua ada 2. Bapak, Ibu. Masa bapak. Ibu dulu. Harus ibu dulu. Ibu dulu yang karena ibu itu mendekat Anda kan. Ibu dulu, ya, baru bapak, ya kan? Ya, Pak. Bukan bapak dulu, ibu dulu yang karena ibu yang melahirkan Anda. Ya, kalau bapak kan, ibu 3 kali, baru bapak sekali kan? Iya, Pak. Pula pacar Anda SMS pacar Anda, balik tuh ya. Iya, Pak. Lulus, jadi SMS pacar Anda, udah lulus itu. Orang tuh diabaikan kan? Kata pengantar pun juga gitu, jangan pula dosen PA diabaikan, dosen PA itu perhatikan juga kan? Walaupun sepele itu, tapi diperhatikan. Siapa dosen PA-nya? Pak Adi Mursalin. Siapa sendiri kah? Ada ucapan terima kasih pada PA tuh. Waktu kata pengantar ada ucapan terima kasih pada dosen PA, kata pengantar. Lupa. Bapak lupa mahasiswa tuh. Semuanya mahasiswa skripsi ini lupa dosen PA. Enggak ada, Pak. Belum ada. Iyalah, belum ada, semuanya enggak ada. 100% enggak ada. Nanti saya tambah, Pak. Di sini masih dosen PA. Waduh, pas sekolah lupa dengan dosen PA ini gawat nih. Ya, Pak, nanti saya tambah, Pak. Capek dah katanya dari semester 1 sampai sekarang tadi enggak tinggal. Justru yang ingat tuh dosen pembimbing dengan dosen kejurusan. Itu lain beda. Harusnya yang lebih ingat tuh dosen PA kan. Akademiknya. Ya. Oke, Bu. Ini betul, Pak. Banyak 100% mahasiswa skripsi ini lupa belajar pada dosen PA. Semuanya mahasiswa ada di data, di teli. Lupa dengan dosen PA, ya kan? Tuh, jangan lupa lah dosen PA itu lanang ya. Kasihan. Jangan lupa waktu FRS ingat dosen PA, sekali sarjana lupa dosen PA. Ya, Pak. Ya, enggak apa-apa itu, tapi makanya jangan lupa aja. Jangan lupa ada ekonomi ya. Mudah-mudahan lulus ekonomi nanti dapat kerja sukses, jadi manajer. Kami tidak menemukan Anda jadi orang berhasil. Anda lupa ketemu dosen-dosen pura-pura tidak kenal gitu. Ada ya masa gitu ya, pura-pura tidak kenal ya. Padahal kenal, pura-pura tidak kenal. Nah, ada tuh pura-pura tak lihat dosen itu tidak lihat. Banyak gitu tuh. Ada juga yang bagus, ada yang agak gimana kabarnya gitu kan. Dosen itu kan tidak selalu, misalnya ditemu di rumah kan tidak selalu dijamin. Kami kan sudah punya uang untuk membeli satu makanan kan gitu kan. Jadi jangan malu kalau ada di universitas ketemu dosen, jangan malu, jangan lari pula. Nanti ketemu dosen minta jamin. Enggak, dosen itu udah ada. Jadi sapa kan gitu kan. Nah, itu. Ya, Pak. Aja gitu ya. Sukses selalu ya. Oke, makasih. Itu boleh Pak Jalfi, silakan Pak Jalfi. Ya, selamat lah ya atas suksesnya pada hari ini. Mudah-mudahan akan diikuti oleh sukses-sukses yang lainnya di waktu yang akan datang. Kemudian ucapkan juga terima kasih kepada orang tuamu karena telah menitipkan kamu. Tugas kami sudah selesai.
untuk membawa atau mengantarkan Anda menjadi seorang sarjana manajemen. Kemudian saya juga mengucapkan selamatlah juga kepada orang tua Anda, karena orang tua Anda lah yang sebenarnya paling berharap untuk supaya Anda itu bisa selesai. Saya juga orang tua, Pak Adi juga orang tua ya Pak Adi ya. Saya pengen anak kita tuh sebenarnya sukses dan baik gitu ya. Yang selain sukses sekolah, sukses juga di masyarakat. Jadi untuk itu belajar yang baik gitu ya. Jadi jangan berhenti begitu pas dari sarjana berhenti gitu ya. Karena bagaimanapun juga kualitas Anda itu ditentukan oleh kemampuan Anda sendiri ya, bukan dari prodinya gitu ya, bukan dari siapa, dari Anda sendiri. Makanya jangan berhenti belajar gitu ya. Banyak membaca, banyak mendengar. Jangan terlalu banyak ngomong. Nah, banyak ngomong itu biasanya otong kosong nyaring bunyinya nanti pada akhirnya. Kalau ngomongnya betul sih enggak apa-apa. Ngomongnya enggak betul kan? Jadi provokator nanti. Nah, itu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga dengan Fakultas Ekonomi, khususnya Prodi Manajemen, karena yang mengantarkan Anda menjadi seorang sarjana ekonomi. Dia juga adalah merupakan ibu kedua Anda, gitu ya. Nah, ibu keduamu, gitu ya, yang melahirkan Anda menjadi seorang sarjana. Nanti kalau Anda S2, berarti alma mater di S2-mu itu adalah ibumu yang ketiga. Kemudian kamu S3, nah, ibumu yang keempat. Nah, kan? Nah, untuk itu saya ucapkanlah selamat sekali lagi atas keberhasilan Anda ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi dengan Ibu Ola. Silakan, Bu Ola. Terima kasih Pak Jalfi dan Pak Adi atas nasihat yang diberikan untuk Septrianto. Baik, saya tutup sidang skripsi online pada hari ini, hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, atas nama Septrianto Laneng dengan NIM 1710416395 dengan judul Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak saya nyatakan selesai. Baik, sekali lagi selamat Septrianto, semoga ilmunya bermanfaat untuk Anda ke depannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Jalfi dan Pak Adi. Ya, sama-sama. Selamat juga untuk Septrianto. Ya, silakan dilip Pak. Olah lip dulu.